Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Saksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ada gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol jam 4 sorenya kurang lebih 30 menit dengan beragam tema dan bahasan yang tentunya bisa memperkaya horizon kita, knowledge kita dan insight kita sebagai anak muda untuk memahami apapun peluang mungkin atau isu yang ada di sekitar kita. Karena kita nggak melulu bicara politik, sosial, ekonomi, kadang bicara hobi juga, bicara musik juga. Dan hari ini juga kaitannya dengan jiwa entrepreneurship ya. Kalau anak-anak muda tahu, nggak apa-apa itu poin. Gue ngomong dapat 100 poin. Oke, dan hari ini kaitannya gimana sih sebenarnya anak muda bisa tetap menghasilkan dengan walaupun masih muda, kenapa enggak? Dan mungkin teman-teman juga masih sekolah, saya yakin yang sekolah, kuliah pasti udah beberapa pasti punya bisnis kecil-kecilan. That's okay, you good. I mean, you did a good job, udah start yang di awal sedini mungkin itu bagus sekali. Karena menurut gua kalau nggak sekarang kapan lagi, nggak ada yang namanya too early untuk jadi punya uang atau too early untuk bisa sukses. Jadi emang sedini mungkin. Nah, bahasan kita kurang lebih akan seperti itu, tapi nanti gua kasih tahu lagi. Nah, sebelumnya juga seperti biasa gua mau ngingetin teman-teman untuk nonton platform kita banyak sekali, ada kurang lebih 10, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube semuanya Partai Perindo, and then RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website yang Partai Perindo. Jadi kurang lebih ada 10 platform seperti itu. Dan tamu kita hari ini, kita akan bicara mengenai berbisnis bareng bestie, bisa profesional nggak sih? Nah ini penting banget. Kadang kita kan yang namanya temenan, even saudaraan gitu kan, ada usaha bareng. Dan pertanyaannya, gimana sih sebenarnya bangun chemistry? Gimana menemukan partner kerja yang memang cocok buat kita? Karena nggak semua temen kan, kalau kita lihat ya dalam pergaulan kita cocok dalam artian ya chemistry-nya nggak dapet atau obrolan juga nggak nyambung. Nah kira-kira seperti apa menemukan partner kerja dari lingkungan pertemanan yang baik, yang tentunya bisa support satu sama lain. Kita akan belajar dari pengalamannya yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Zilda, ya langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Zilda. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Mbak Zilda? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Sebenarnya juga ada Mbak Rani tapi nanti akan kita tersambung melalui sambungan video call. Tapi nanti saya ke Mbak Zilda dulu. Ya. Mbak Zilda, cantik sekali ini dandannya hari ini, art tone ya. Ini brown atau apa ini? Kalau boleh warnanya ini apa ya? Apa? Coklat ya? Coklat ya. Oke. Tapi sehari-hari memang suka warna coklat atau apa? Enggak sih, maksudnya ya yang lagi enaknya aja. Oke. Tapi I mean kalau dandan memang ada style khusus atau sebenarnya menyesuaikan juga? Menyesuaikan sih. Oke. Yang pasti sih yang harus matching. Iya dong, harus matching dan harus matching. Sesuai tema lah ya. Kalau nge-mall gimana? Betul. Mungkin kalau outfit ke Indomaret beda lagi. Beda lagi dong. Oke, sebut merek ya. Oke, Mbak Zilda, kalau boleh tahu nih sebelum kita bicara ke tema, Mbak Zilda sekarang kegiatannya seperti apa, backgroundnya seperti apa, boleh cerita? Oke, aku saat ini menjalankan bisnis aku sih sebenarnya gitu. Dulu aku memang pernah kerja professional worker juga orang hampir 10 tahun kayak gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk resign. Nah, saat memutuskan resign bingung sih mau ngapain. Kayak gitu, sempat bingung mau ngapain, tapi abis itu apa ya namanya? Ya akhirnya ngobrol-ngobrol juga sih sama teman dan lain-lain. Abis itu kita coba yuk bikin bisnis kayak gitu sih. Bisnis awal aku itu hijab gitu kan. Karena waktu itu aku baru berhijab, tapi kita tuh kayak pengen apa ya namanya, tapi waktu itu harga hijab tuh mahal-mahal banget kayak gitu. Itu yang pertama sih gitu. Pas ngobrol kita tuh kayak ngerasa aduh nanti kita pakai hijab tuh tetep keren gak sih gitu kan. Ada rasa kayak gitu kan gitu. Dan di sana pas saat mahal-mahal banget aku nggak bisa relate karena aku nggak pakai hijab. Jadi kira-kira itu ya ketika kegalauan mahal dan lain-lain. Akhirnya ternyata pas kita riset kita bisa produksi sendiri loh sebenarnya gitu kan. Jadi kita bener-bener terus dengan sesuai dengan desain yang kita mau gitu. Ya udah kita cobalah gitu. Tapi tadi kalau bicara tadi kan pekerja, tadi ya karyawan profesional. Betul. Akhirnya switch sekarang ke tadi entrepreneur, punya usaha gitu.
Itu turning point-nya apa dulu? Kenapa akhirnya 10 tahun lumayan lah. 10 tahun. Lama ya. loh. Sayang sih sebenarnya. Kenapa turning point-nya kalau boleh tahu? Waktu dan family sih. Oke. Jadi lebih apa namanya ya dengan request suami juga sih untuk lebih kayak kamu Sudah berkeluarga. Sudah tapi berkeluarga. Seperti masih kuliah ya. Kita kayak kuliah loh. Ya Allah, amin. Oke. Oh gitu. Jadi request keluarga. Request keluarga, terus kayak lebih kayak diyakinin juga sih kamu tuh bisa kok lebih ke family sih. Karena kalau professional worker kita nggak pernah tahu ya waktu kita sampai kapan ya dan selalu sampai malam segala macam kayak di gitu media kan. Ya. Iya. Mbak Zilda ini di media juga. Dulu satu bendera sama satu aku bendera, ya. betul. Oke. Jadi akhirnya memilih untuk tadi bahwa ada alasan keluarga dan juga pertimbangan. Tapi di awal ketika kita kan gini Mbak Zilda, ketika orang biasa kerja kantoran dan harus ya tidak bekerja kantoran di rumah dan mungkin ngurusin bisnis sendiri atau UMKM seperti itu, ada kaget nggak sih atau aduh gitu. Banget. Apa yang dirasa di awal? Nggak ada duit. Jujur ya, kok bilang nggak ada duit? Aduh, jadi kok sama? Enggak. Oh gitu. Maksudnya lebih apa ya namanya? Tapi ini ya emang faktanya kadang gitu kan. Gitu. Karena kan biasanya kalau kerja kan ya setiap bulan udah pasti dapat gitu kan. Mau kerja nggak kerja, istilahnya dapat, mau cuti segala macam juga dapat gitu kan. Tapi ya turning point-nya ya di situ sih. Maksudnya tapi saat kita apa ya namanya? Tapi yang aku pelajarin sih selama apa itu pandemi pula gitu kan, yang aku pelajarin sih itu benar-benar kayak ya rezeki tuh udah ditentuin sih kayak gitu. Yang penting mungkin kalau aku lihat ya usaha sama niat kita ya. Betul. Kalau niat kita baik, bantu keluarga, ya bukannya kita mau preachy ya, cuman selalu ada jalan mungkin dari yang di atas ya. Ketika niat kita baik nih, mau bantu orang atau bantu keluarga, ya wallahu alam ya. Ada aja kalau sih dibuka. dibuka. Ada aja benar. Jadi memang yang tadi kalau mau usaha dan niatnya baik pasti akan dibantu lah sama yang di atas. Nah, kalau bicara tema nih sekarang bestie. Ini kan gini, kalau kita bicara namanya usaha, apalagi rekanan, itu tuh gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Ya ada orang yang mungkin baru kenal pas usahanya sudah ada, atau mungkin baru yang nitip uang akhirnya menanam modal gitu lah ya. Ada juga yang prosesnya ya udah temenan dulu baru akhirnya bikin usaha. Nah kalau Mbak Zilda sama Rani ya, ini temenan yang memang dari awal sebelum ada usaha. Sebelum ada usaha. Aku kenal Rani itu 2008. Usahanya? Usahanya baru yang bareng-bareng itu sebenarnya Rani tuh udah nggak pernah ngajakin di beberapa usaha dia di kayak di bikin WOU, bikin ini segala macam. Cuma karena aku waktu itu masih fokus berkarir kantoran gitu, kayak ya udah deh. Akhirnya kan waktu itu memang dia resign duluan sih. Jadi memang dia urusan keluarga duluan gitu. Akhirnya dia bikin sendiri waktu itu dia bikin WO segala macam. Aku juga dia join sih, cuman waktu itu belum ketemu kali ya timingnya gitu. Pas saat akhirnya kita baru ketemu timingnya pas sama-sama kita berhijab pakai hijab sih di situ. Nah kalau bukan kualifikasi ya, dari pengalaman sendiri Zilda dan Rani, apa yang membuat Zilda akhirnya memutuskan atau yakin bahwa oke deh gue mau bikin usaha sama Rani? Selain tadi memang kenal sudah lama, ada hal lain nggak ya? Memang akhirnya ngerasa wah gue cocok banget nih sama si Rani. Ya itu sih kan waktu itu kan kita kenalan dari waktu Abang None ya gitu kan. Jadi 2008 gitu. Jadi pas itu kan kita sering banget ya dapat tugas segala macam. Nah di situ sih kita sama-sama ngeliat sih etos kerja masing-masing gitu. Jadi pas saat dapat tugas nih, nih kerjanya rajin ya, on time ya. Terus kayak sama-sama nggak mikirin nggak mikirin cuannya dulu lah gitu. Ya udah kita kerja aja karena kita seneng gitu. Kadang yang namanya chemistry temenan gitu nggak bisa dibuat-buat ya. Betul. Ya. Aku juga kadang gini, orang ngeliat gini, ketika kita ada di satu grup gitu, wah Juno sombong. Well, kalau memang nggak bisa temenan, nggak usah dipaksa, ngerti nggak? Ngerti nggak? Biar cari yang sefrekuensi ya. Iya, bukannya kita milih-milih ya. Kadang ya kita juga berhak dong mau temenan sama siapa. Kadang memang nggak semua orang kadang cocok sama kita. Nah sekarang kita sapa Rani nih, Rani sudah bersama kita melalui sambungan Zoom ya, or video call. Nah sudah ada Rani di sini. Kira-kira Rani hari ini nggak bisa hadir ya? Iya, nggak lagi bisa ngapain hadir. Gimana lagi ngapain? Oke, coba kita masih coba dulu bentar Rani ya. Audionya masih belum keluar kira-kira. Halo Rani, boleh tes nggak Ran? Oke. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Rani.
Di sini ada Zilda sama aku Juno. Terima kasih ya sudah hadir secara virtual sebelumnya. Oke. Iya, mohon maaf ya nggak bisa ikutan hadir di Aha, sana. aha. Oke, Rani, kalau tadi kan Zilda udah cerita temenan udah lama dari Abang None. Kalau dari Rani sendiri, kenapa sih dulu yakin bahwa oh Zilda kayaknya cocok nih sama aku buat bikin bisnis selain karena memang udah kenal lama? Selain karena ini ya apa ya dia tuh melengkapi aku gitu. Ah, siap. And then, Tapi beneran gitu, Hmm. maksudnya aku melihat apa yang aku nggak punya ada di dia, Oke. apa yang dia nggak punya ada di aku gitu. Mhm. Jadi kita saling klik, kompatibel gitu loh, Mhm. jadinya Mhm. cocok saling melengkapi. Mhm. Karena kadang kalau misalnya kita apa ya punya skill yang terlalu sama, kan kadang-kadang jadi apalagi udah profesional ya, udah Oke. punya pengalaman kerja jam terbang yang tinggi gitu, terus skillnya sama tuh kadang-kadang suka pasti tidak bisa dipungkiri akan terjadi bentrok-bentrok gitu kan, Mhm. karena Mhm. merasa "Ih, orang gue kok yang benar gitu, Oke. orang gue yang lebih tahu Mhm. gitu." Mhm. Tapi di aku sama Zilda ini adalah kita saling melengkapi gitu. Oke. Apa yang aku nggak ada, dia Mhm. ada gitu. Apa yang dia Mhm. nggak ada, aku ada. Jadi kita saling Oke. apa ya? Simbiosis mutualisme namanya. Baik, jadi saling melengkapi karena tadi ya manusia nggak ada yang sempurna ya. Kita mungkin kurangnya ini, ternyata teman kita bisa melengkapi dengan kelebihannya tadi. Nah, Ran, kalau pertanyaannya gini, Ran, ketika kita bicara bisnis, ini kan profesional ya, ada ranah istilahnya, ada uang di sini. Hal apa yang Rani dan Zilda pegang, misalnya? Saya ke Rani dulu. Yang Rani pegang yang memang harus kita junjung tinggi agar teman tetap temenan, tapi ketika bicara bisnis memang harus profesional. Ran. Sorry, apa tadi Oke. yang harus Yang Rani selama ini pegang bersama Zilda, apa sih yang dijunjung tinggi ketika kita bicara pertemanan dalam bisnis gitu? kepercayaan Mhm. dan punya tujuan yang sama ya, dan Oke. cara menggapai tujuan tersebut itu harus sama Mhm. gitu. Oke. Jadi bisnis is bisnis ya, nggak bisa kita walaupun kita sahabatan banget nih, seru banget Ya, kan, ya. orang bareng tuh tuh banget Mhm. tuh kan, tapi apa ya, Oke. Oke. cara pandang kita tuh beda, cara kita beda, visi misi kita beda. Mhm, mhm. Oke. Itu ya Oke Rani, aku tahan dulu ya Ran. dipaksakan. Oke, kita dapat sih poinnya. Kita oke. Jadi, apa ya, untuk memilih Hmm. partner bisnis ya yang terpenting itu kalau Oke. kata aku. Percayaan tadi ya, kira-kira poinnya gitu. Walaupun audionya agak nge-lag Ran, tapi aku dapat sih poinnya. Aku ke Zilda dulu ya Ran ya, sembari kita memperbaiki namanya Zoom digital biasa lah yang kayak gitu ya Zil. Zil, tapi menarik tadi bagaimana sebenarnya. Terus ya, Iya nggak apa-apa tadi dikit doang Ran. Sekarang aku ke Zilda ya Ran. Oke, Zil, kalau tadi Rani bilang bahwa trust, bahwa bisnis is bisnis, teman is teman. Kalau dari Zilda sendiri, apa sih yang Zilda dan Rani juga selalu pegang ketika bicara bisnis dan ya biar dua hal ini memang ya tadi kita kerjain bareng tapi harus ada pembedaan gitu. Ya, yang pasti kan bisnis itu harus punya visi misi ya, Ya. gitu kan. Dan gimana sih waktu itu kita sempat ngobrol, gimana sih jadiin bisnis itu sebenarnya bukan hanya mencari cuan sih, tapi mencari ladang amal kita juga, Aduh, kayak gitu. bener banget. Karena di luar kita nyari uang ya ibadah ya. Ibadah gitu, Exactly. gimana bisa kita lebih mendekatkan diri juga, entah sama apa namanya untuk agama, gimana kita bisa berkontribusi dari bisnis itu juga untuk saling bermanfaat juga buat orang lain, kayak gitu Oke. sih sebenarnya poinnya. Dan tadi bahwa kedekatan yang kita bangun ini kan berarti bukan setahun 2 tahun ya. Benar. Dari banyak fase hidup ya, Ya. dari mulai yang istilahnya belum punya apa-apa. Dari kuliah ya kalian ya. Dari Ya, kuliah. dari ya, Ran, kuliah. ya? Oke. Oke. Nah, Ran, kenapa Ran? 15 tahun. 15 tahun. Oke. Oke. Nah, sekarang aku ke Rani ya. Balik lagi ke Rani. Ran, kalau
ada banyak teman-teman di luar sana ya, anak muda lah ya, yang pengen berbisnis dengan banyak ya, mungkin dengan rekan atau orang yang ya baru dikenal. Tentunya ini kan punya banyak barrier ya. Kalau dari Rani sendiri, ada tips nggak sih ketika kita memulai bisnis, misalnya sama saudara atau teman, apa yang harus diperhatiin Ran di awal-awal, yang harus jadi concern mungkin? Yang harus jadi concern etos kerja ya. Oke. Apa namanya, balik lagi etos kerja, cara kerja dia kayak gimana, terus tujuan kita sama atau enggak, karena kalau tujuannya udah beda, yang satu merasa udah accomplish, yang satu belum, gitu itu kan bisa jadi crash di saat menjalani bisnis gitu sih. Oke. Dan tadi kalau Zilda nyampein bahwa bisnis juga ya kalau mau lebih baik lagi kita ngeliat juga dari sisi ibadah ya Ran. Rani setuju nggak sih bahwa bukan semata-mata kita nyari cuan, tapi ada istilahnya kita juga cari ibadah, ridho Tuhan. Dari Rani gimana pendapatnya? Iya, setuju banget sih. Sebenarnya itu yang itu juga menjadi salah satu big factor kita berdua ya. Karena untuk ketemu sama orang yang frekuensinya sama, apalagi udah maksudnya tujuannya ke situ, itu belum banyak gitu ya. Iya benar. Ketemu orang tujuannya ke situ gitu. Biasanya orang mau bisnis ya udah cuan aja. Iya. Gimana caranya menyelesaikan uang tuh menghalalkan segalanya. Benar. Nah, kita nggak mau, dan kita sama-sama sama-sama sepakat untuk hal itu gitu. Jadi ya memang itu harus, ya itu jadi fondasi kita lah. Jalan belakang. Ya ini yang kadang anak muda harus diingatkan lagi ya, karena kita pun paham bahwa ya nyari uang ya pastinya kita butuh uang ya, tentunya kita mau nyari cuan, tapi bukan semata-mata cuan, harus ada added value-nya ya dari hal yang kita kerjakan, entah itu untuk ibadah, entah itu untuk sosial. Dan kalau kita hanya semata-mata nyari uang ya tentunya ya nggak apa-apa sih pilihan orang ya Rani ya, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita punya nilai tambah, ketika kita ngasih manfaat untuk orang, itu luar biasa kan. Dan ini yang gimana teman-teman di hijab ini ya, apa tadi? Radia hijab. Mantul. Rani, mungkin kalau kita ngelihat ya Rani dan Zilda nih tadi temenan, pasti ada berantemnya dong. Pernah nggak Ran? Sering kok berantem lah. Itu gimana Ran? Oh, yang namanya cewek ya, ngurusin uang juga. Gimana Ran? Oh, kita sih sering gontok-gontokan ya. Itu caranya gimana biar kan juga sering, kita saling udah saling kenal satu sama lain. Jadi dan kita tahu ini kita lagi membangun sebuah bisnis, ibaratnya ini adalah rumah tangga di mana kita harus membesarkan seorang anak gitu. Good. Nggak bisa dong kita berantem terus dibiarin. Jadi salah satunya itu harus meredam ego masing-masing gitu ya. Jadi di saat yang satu lagi senewen nih, ya udah yang satu harus sabar gitu ya. Biar nanti gitu. Betul. Dan kita tahu sih, kita terlalu saling kenal satu sama lain dan no hard feeling gitu loh. Aku sukanya sama Zilda itu adalah kita bisa no hard feeling gitu, walaupun habis gontok-gontokan ya udah bisa pelukan. Tapi kalian harus Rani dan Zilda harus bersyukur loh, karena nggak banyak pertemanan yang bisa seperti kalian ya, nggak banyak orang di luar sana yang bisa ngerti kita kadang-kadang dengan segala kekurangan kita. Dan aku yakin niatnya juga kembali ya, bahwa ketika kita memulai sesuatu, niat baik tuh luar biasa ya. Itu jadi fondasi untuk kita untuk mau apapun, mau temenan, mau berumah tangga, pacaran ya, atau bisnis. Kalau niatnya baik pasti ada jalannya. Mungkin satu sebelum kita close ini, aku ke Zilda dulu ya Ran. Zil, kalau harapan sendiri ke depannya untuk bisnis ini bersama Rani apa sih?
Ya pengennya sih tetap lebih maju ya gitu, maksudnya dari bisnis apapun yang aku jalanin sama Rani tetap lebih maju, terus tetap lebih bisa apa namanya membuka lowongan kerja juga kali ya buat orang lain kayak gitu. Gimana sih bikin bisnis ini tuh bisa lebih bermanfaat sih buat kita sendiri, buat lingkungan ataupun buat konsumen kita sih. Kayak gitu sih. Ya ampun, amin. Semoga, amin. Iya banyak apa ya bisa kita bantu ya. Karena kan tadi kita nggak semata-mata nyari uang. Betul. Dan ini yang kadang tadi aku bilang anak muda semuanya harus diingetin lagi. Karena kan banyak role model kita yang sekarang lagi sorotan ya di keuangan apalah gitu ya. Karena semata-mata nyari uang. Akhirnya ya udah kepleset kan. Iya. Oke, satu Zilda mungkin ada nggak sih sesuatu yang kamu belum pernah bilangin ke Rani atau mungkin kamu ingin nyampaikan sesuatu 1-2 kalimat kalau bisa sesuatu yang mungkin menggambarkan rasa pertemanan selama ini, silakan. Mau bilang apa ke Rani? Kalau diginiin ya nggak apa-apa dong, namanya temenan siapa tahu belum pernah. Zilda mau ngomong apa ke Rani? Silakan. Oke, Rani thank you banget udah jadi temen yang baik, partner bisnis yang baik, udah saling apa ya ngerti satu sama lain di saat mungkin banyak orang juga yang nggak ngerti gue juga kayak gitu, tapi apa namanya selalu bisa jadi teman ngobrol, teman curhat dan udah kayak keluarga sendiri. Makasih ya. Luf, sayang banget sama Rani. Sekarang giliran Rani. Ada nggak sesuatu yang belum pernah kamu ungkapkan ke Zilda? Mungkin rasa sayangnya seperti apa sih ke Zilda? Kenapa? Oh, berkaca-kaca, oke. Ya. Silakan Rani, kalau ada sesuatu. Oke, Zilda, Ya. Iya, dengar. Oke. Mereka selalu ada dan selalu mengingatkan temannya ini yang kadang-kadang hilang arah. Asyik. Oke, Rani. Well, I mean it's beautiful ya. Ini yang ingin kita bagi Rani ke teman-teman yang nonton Zilda juga, bahwa persahabatan kalau kita landasi dengan tadi saling menghormati, saling sayang, saling support. Ya tadi nggak ada yang sempurna ya manusia, tapi ketika kita sadar bahwa tadi kita niatnya baik dan juga pengen tadi memperbaiki tadi mungkin ekonomi, keluarga atau membantu orang banyak, insya Allah ada jalannya. Dan Rani dan Zilda ini sudah menggambarkan bagaimana dari 2008 sampai sekarang 2023. Berarti berapa belas? 15 tahun lah ya. 15 tahun. Oke. Rani, makasih ya sudah hadir secara virtual bersama kita. Sukses buat Radia. Radia dan Radia. Ya, dan Hareda juga. Semoga banyak manfaat, makin banyak orang yang bisa direkrut. Amin. Ya. Nanti karyawannya bisa 100, 1000. Nanti kita kerjasama juga ya? Pastinya boleh. Saya akan menanamkan modal. Menyuntikkan modal. Oke, baik. Terima kasih Rani ya. Ya, oke. Dan Zilda juga. Tapi sebelum kita close teman-teman, ini berkaitan dengan Partai Perindo ya. Kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, yang modern, bersih, berintegritas, dan peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat dengan program penjaringan secara daring ya teman-teman. Ini dari tadi gue mau ngomong pemirsa biasa sekarang teman-teman ya, right? Pemirsa juga nggak apa-apa sebenarnya. Mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai level, ada tingkatan DPRD kabupaten kota, provinsi, dan juga RI. Caranya gampang, tinggal ke sini. This one, oke. Untuk mendaftar anggota Partai Perindo boleh juga ke sini, silakan, monggo. Dan untuk download apps-nya kita juga bisa di sini, one click away, tinggal di scan barcode-nya. Oke, terima kasih juga untuk Zilda dan sebelumnya Rani, sukses ya untuk bisnisnya. Semoga ini menginspirasi banyak orang untuk tadi bahwa it's okay mulai usaha walaupun ada
di awal-awal pasti ada rintangan, takut tadi nggak punya uang. Bener banget. Lama-lama kalau tekun bisa punya uang Iya, dong betul. pastinya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo selalu maju dan sukses untuk Indonesia sejahtera. Saya Juno Syaputra undur diri. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.